Bapak Saudara, kita semua ini punya identitas. Masing-masing kita punya nama, kita punya asal kesukuan kita dari mana, kita punya status, kita punya pekerjaan, kita punya identitas diri kita. Nah, Ibu Bapak Saudara, identitas itu artinya ciri tanda atau jati diri yang melekat pada seseorang yang membedakannya dari orang yang lain. Seringkali identitas kita, status pekerjaan kita itu menjadi kebanggaan yang membuat gengsi kita semakin tinggi di mata orang lain. Tapi mari kita belajar hari ini dari bagian firman Tuhan ini, bagaimana Paulus melihat identitasnya dan panggilannya untuk pekerjaan pemberitaan Injil. Bagaimana ia mengenal Kristus yang bangkit dan hidup itu, dan bagaimana jemaat Roma mesti hidup sebagaimana sikap Paulus di dalam suratnya. Bapak Saudara, tema kita pada minggu ini adalah Yesus Kristus Tuhan dan kasih karunia kekal bagi dunia. Yesus Kristus Tuhan dan kasih karunia ke dunia. Yesus sumber pengharapan kita, pengharapan seisi dunia ini. Maka pada minggu ini kita diajar, kita belajar bahwa Yesus Kristus itu kasih karunia bagi kita dan bagi dunia ini. Ibu Bapak Saudara yang dikasihi dan yang diberkati Tuhan, bagian salam ini adalah pembukaan dari surat Paulus kepada jemaat di Roma. Paulus menyapa jemaat di Roma. Ia memperkenalkan dirinya, identitasnya. Ia Paulus. Tapi menarik Ibu Bapak Saudara, Paulus melihat identitasnya bukan dari latar belakang, bukan dari prestasi-prestasi yang sudah dicapai oleh Paulus. Jadi Paulus melihat identitasnya sebagai hamba Yesus Kristus, dan sebagai rasul yang dikuduskan untuk memberitakan Injil. Jadi ada dua yang disebutkan Paulus tentang dirinya, yaitu hamba dan rasul. Nah, Ibu Bapak Saudara, kata hamba yang dipakai dalam teks ini memakai kata Yunani doulos. Doulos itu artinya budak. Budak yang sepenuhnya tidak memiliki hak atas hidupnya sendiri, karena sepenuhnya milik dari tuannya. Jadi Paulus mengakui dirinya budak Kristus, sebab Kristus sudah membelinya dengan darah yang mahal dan menebus segala dosa. Doulos di sini berarti orang yang berharap sepenuhnya pada firman-Nya, orang yang melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh, dan itu nampak di dalam kehidupan Paulus. Jadi Paulus tidak hanya sekedar bicara, bilang ia hamba dan rasul, tetapi hidupnya memang demikian. Paulus sungguh-sungguh mengabdi, Paulus sungguh-sungguh melayani Kristus Tuhan di dalam hidupnya. Nah, Ibu Bapak Saudara, dengan menyebut diri sebagai hamba Kristus, Paulus mau menunjukkan bahwa dia milik Kristus. Latar belakang prestasinya sebagai murid Gamaliel itu tidak ada apa-apanya dibanding karya Kristus di dalam dirinya. Ia, Paulus, seorang rasul yang diutus Allah untuk memberitakan Injil Allah. Jadi Paulus menyadari keberadaan diri dan panggilan hidupnya untuk memberitakan Injil, untuk memberitakan tentang Kristus yang sudah mati dan sudah bangkit. Bapak Saudara, sesungguhnya jemaat di Roma ini bukan jemaat yang berdiri atas hasil pemberitaan Injil Paulus. Paulus juga hanya singgah sebentar saja di Roma. Jadi hubungan, kedekatan, relasi intim sebagaimana jemaat Galatia, jemaat Korintus, tidak demikian dengan jemaat di Roma bagi Paulus. Tetapi dengan identitasnya, keberadaan diri Paulus sebagai seorang hamba, sebagai seorang rasul, maka Paulus punya kepentingan, Paulus punya ikatan, kepentingan Tuhan bagi jemaat di Roma. Kota Roma itu, Ibu Bapak Saudara, itu ibu kota kerajaan Romawi, kota yang menjadi pusat diplomatik, kota
jemaat di Roma dalam pemberitaan Injil Paulus melalui suratnya ini harus juga menyadari siapa mereka. Nah, Ibu Bapak Saudara yang dikasihi dan yang diberkati Tuhan, Paulus juga menyatakan tentang Kristus, tentang Injil, dan tentang Yesus yang adalah kabar baik bagi dunia. Paulus memberitakan dan menyatakan tentang Kristus yang diperanakan dari daging, dari Roh Kudus, dan yang bangkit dari antara orang mati, Anak Allah yang berkuasa, tentang Yesus Juru Selamat dunia. Lalu Paulus juga mengingatkan jemaat di Roma kalau Paulus itu budak Kristus, milik Kristus, hamba Allah. Maka jemaat Roma juga demikian. Jemaat Roma adalah orang-orang yang dipanggil dan dikuduskan menjadi milik Kristus dan beroleh kasih karunia Allah. Luar biasa Ibu Bapak Saudara yang dikasihi dan yang diberkati Tuhan. Maksud Paulus pada bagian pembukaan suratnya ini dalam kehambaan, dalam status sebagai hamba, dalam status sebagai orang-orang yang diutus ke tengah dunia, baik sebagai Rasul Paulus, entah sebagai persekutuan jemaat di Roma, maka Paulus dan jemaat di Roma mesti taat, mesti tunduk patuh sepenuhnya kepada Allah, kepada Yesus Juru Selamat yang sudah bangkit dari dia. Dan ketaatan serta tunduk kepada Allah itu termasuk di dalamnya siap menanggung resiko, siap menanggung aniaya karena percaya hanya kepada Yesus. Ibu Bapak Saudara yang dikasihi dan yang diberkati Tuhan, dengan tema kita Yesus Kristus Tuhan dan kasih karunia kekal bagi dunia, ini mengingatkan kita bahwa saya, Ibu Bapak Saudara, sebagaimana jemaat di Roma, sebagaimana Paulus, kita ini milik Kristus. Kita beroleh kasih karunia. Kasih karunia itu, Ibu Bapak Saudara, adalah pemberian Allah yang diberikan karena belas kasihan Allah. Di dalam anaknya Yesus Kristus, Dia mengasihi dunia ini. Yesus mati dan bangkit. Dia Allah yang hidup. Dan karenanya saya, Ibu Bapak Saudara, kita juga beroleh kasih karunia. Ibu Bapak Saudara, sekarang ini kalau kita ikuti di YouTube, kita ikuti di internet, di media sosial, sedang viral kelompok kekristenan yang disebut Kristen Progresif. Pelopornya adalah pendeta yang namanya Pendeta Brian. Kelompok Kristen Progresif ini bilang tanpa Yesus orang bisa selamat, yang penting melakukan kebaikan. Ibu Bapak Saudara, kelompok ini mengaburkan nilai keilahian Yesus sebagai Allah yang bangkit dari hidup. Karena itu sekarang Ibu Bapak Saudara, sebagai hamba Kristus, sebagai milik Kristus, mari kita patuh taat sepenuhnya kepada Yesus. Ingat, kita ada di dalam dunia ini bukan sekedar identitas nama kita, bukan sekedar identitas asal kesukuan kita, pekerjaan kita, atau status kita, tetapi kita ada di dunia ini sebagai milik Kristus. Kristus mengutus kita untuk menjadi saksi kebangkitannya. Kristus mengutus kita untuk menjadi saksi Ia Juru Selamat dalam hidup kita. Bagaimana mungkin kita dapat menjadi saksi bagi dunia ini kalau kita meragukan Kristus? Bagaimana mungkin kita menjadi saksi tentang Kristus kalau kita hidup di dalam dosa? Karena itu pada bagian awal surat ini sesungguhnya berisi bermakna pemulihan. Jemaat di Roma, saya Bapak Saudara, kita harus mengalami pemulihan. Jangan sampai kita menyebut label diri kita sebagai milik Kristus, sebagai orang Kristen mengikut Kristus, sebagai pelayan Tuhan, tetapi cara hidup kita tidak demikian. Allah menghendaki karena kita sudah beroleh kasih karunia, maka kita juga hidup di dalam kasih karunia Allah dan menjadi milik Kristus yang mewartakan Injil kebenarannya, yang memberitakan tentang Kristus yang bangkit bagi semua orang. Meskipun dunia mencela kita, meskipun
lagi dulu. Tuhan memberkati kita dengan firman-Nya, menjalani hidup di sepanjang minggu ini dengan ingat kita orang-orang yang beroleh belas kasihan, kasih karunia dari Tuhan, kita milik Kristus, dan karena itu kita hidup memberitakan tentang Kristus. Amin.